Seberapa menakutkan kemampuan seorang agen darurat? Ia hanya melirik sekeliling dan langsung merasakan bahaya. Saat Bourne mengangkat tangannya, mode tempur otomatis aktif. Tubuhnya bereaksi lebih cepat daripada otaknya. Bourne mengangkat pistol yang telah direbutnya, membuang pistol ke tempat sampah, dan menjatuhkan seorang penjaga keamanan lainnya di sepanjang jalan. Bourne langsung melepaskan mesin anti-tank dari tubuhnya, memungkinkannya untuk memantau pergerakan musuh kapan saja. Bourne melepaskan peta evakuasi darurat dari dinding, menyebabkan para tentara memulai serangan mereka di lantai atas. Bourne mengetahui pergerakan mereka dari walkie-talkie dan segera berlari ke lantai atas. Bourne membuka pintu tangga darurat dengan menendangnya dari belakang. Hanya tangga darurat yang sudah lama hancur yang tersisa di luar. Bourne memutuskan untuk naik ke atap, melangkah ke pagar yang sudah rusak. Pada saat ini, para penjaga telah sampai di lantai 5. Bourne memanjat bagian mesin berputar yang tersisa dan menggunakan kekuatannya untuk memanjat ke ambang jendela di bawahnya. Tepat saat itu, para penjaga juga tiba di lubang ventilasi batu bara. Bourne hanya berpegangan pada dinding, menghindari kejaran para penjaga. Ia bergerak perlahan di sepanjang tepi, mengamati pelatihan dasar untuk mata-mata pada saat itu. Sebuah film yang menceritakan seorang mata-mata. Tidak ada tampilan teknologi tinggi yang mencolok, hanya penggambaran kekuatan yang murni dan realistis. Bagaimana Lion Agent menemukan namanya kembali dalam kegelapan tanpa batas dan mengungkap kebenaran di balik Chang Zai. Kisah dimulai di Laut Lepas Prancis Selatan, di mana Ming Ming menemukan mayat dengan 2 peluru bersarang di punggungnya. Pria tua itu menyentuh tonjolan di tubuhnya lagi dan mengeluarkan benda logam berbentuk oval. Melihat melalui kaca pembesar, terdapat lubang-lubang yang rumit. Pria tua itu mencoba menekan sebuah tombol dan nomor rekening bank vertikal diproyeksikan. Jantung pria tua itu berdebar kencang. Saat itu juga, nenek yang baru bangun tidur bergegas menghampiri pria tua itu seperti orang gila. I'm your friend. My name is Giancarlo. Who are you? Sebelum dia selesai berbicara, dia pingsan lagi. Adegan berpindah ke markas besar kepolisian negara bagian California, di mana para staf bergegas masuk ke kantor. Misi macam apa ini yang bahkan agen Klik pun bisa gagal? Kembali di kapal, pria yang telah pulih itu memancing bersama mereka. Meskipun otaknya kosong, ingatan yang terekam masih tersimpan. Dia tidak hanya bisa mengikat simpul ilahi yang kuat, tetapi dia juga memiliki kemampuan melompat yang luar biasa dan bakat linguistik yang unggul. Tetapi keterampilan ini tidak membantu amnesianya. Dia mulai merasa gelisah. Kalimat ini adalah ketakutan terbesar semua penderita amnesia. Kapal nelayan akan segera tiba di dermaga. Sebelum berpisah, Lin Tua menyelipkan sejumlah uang kepadanya, sambil berkata bahwa perkenalan mereka benar-benar takdir. Semoga dia segera pulih dan dapat kembali menjadi penggembala yang sempurna. Pada saat itu, sosok Molly tiba-tiba menghilang dari bingkai. Ini sengaja diatur oleh sutradara, menyiratkan bahwa bahkan agen top yang menderita amnesia secara naluriah tahu bagaimana cara tetap bersembunyi. Tiba di Swiss larut malam, tanpa identitas apapun, ia hanya bisa tidur di tengah dinginnya taman. 2 petugas polisi yang berpatroli mendekat untuk memeriksa identitasnya, tetapi ia tidak memiliki apapun. Bahkan namanya pun tidak ada. Serangkaian tindakan, lancar dan tanpa celah. Ia secara naluriah membongkar senjatanya dan menghilang ke dalam malam. Sementara itu, di Biro Militer Pusat, sekelompok pejabat tinggi secara kolektif menonton wawancara dengan seorang juru bicara. Dalam wawancara tersebut, seorang panglima perang Afrika berteriak ke arah kamera, mengatakan bahwa ia akan memberi pelajaran kepada Lau Mei. Panglima perang ini adalah mantan pemimpin Nigeria yang mengasingkan diri ke Perancis setelah digulingkan dari kekuasaan. Dia sekarang menuntut agar Lauri mengembalikannya ke jabatannya, atau dia akan merilis nama-nama semua agen Biro Militer Tiongkok di Afrika. Tepat ketika bos menyadari sesuatu, dia meninggalkan ruang rapat dan tak sabar untuk pergi ke restoran. Lau Kang harus mengakui bahwa misi panglima perangnya telah gagal dan orang-orang yang dikirimnya juga hilang. Kembali ke Bowen. Dia ragu-ragu di luar bank untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memberanikan diri masuk. Dia meminta agar barang-barang dari kota Guoxian dipindahkan. Dan dengan dingin meminta agar dia menuliskan nomor rekeningnya terlebih dahulu. Lalu naik lift pribadi ke kota VIP. Manajer tampak bingung, tersenyum lebar dan kemudian memintanya untuk memverifikasi sidik jarinya. Mengambil sebuah kotak logam. Pertama-tama ia mengeluarkan paspor Amerika dengan fotonya. Namanya adalah Jason Bowen dan ia tinggal di Paris, Perancis. Sebelum ia sempat merasa senang, isi lapisan kedua benar-benar mengejutkannya. Di dalamnya terdapat berbagai uang kertas berwarna-warni, sebuah pistol, dan 6 paspor dari berbagai negara, masing-masing memuat fotonya. Namun nama di setiap paspor berbeda. Ia memasukkan semua barang ke dalam tas, hanya menyisakan pistol. Mungkin karena pengaruh yang mungkin ada, ia tidak ingin menyentuhnya lagi.
Namun, tanpa sepengetahuannya, seseorang mengawasinya dengan saksama. Bowen segera menelpon Paris setelah meninggalkan bank. Tepat sebelum panggilan terhubung, ia melihat seorang polisi wanita menatapnya. Bowen segera pergi, tetapi sudah terlambat. Ia sudah menjadi sasaran polisi. Jalanan hampir sepi. Mobil-mobil polisi mengepungnya. Mengeluarkan paspornya dan menyelinap masuk ke kedutaan. 2 polisi menghentikannya. Saat mengantri di kedutaan, ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang berdebat dengan petugas visa. Tampaknya ia telah diperlakukan tidak adil. Selanjutnya, ia merangkak melewati 9 lantai dan 2 sarang harimau sebelum akhirnya melarikan diri dari kedutaan. Ia bertemu dengan wanita yang baru saja berselisih dengan petugas visa. Berdasarkan pengamatannya, ia menyimpulkan bahwa wanita itu pasti sangat membutuhkan uang. Jadi, ia menawarkan kesepakatan kepada wanita itu, $10.000 AS untuk mengantarnya ke Paris. Is that for you? Look, you drive, I pay, it's that simple. Sementara itu, di CIA, Old Kang menerima kabar tentang kemunculan Boyin dan rekaman pengawasan pun dirilis. Setelah meninjau laporan serangan taman tadi malam, Old Kang menyadari kebenaran yang mengerikan. Agen-agen terlatihnya sendiri telah kehilangan kendali. Tanpa ragu, Old Kang segera memberi perintah. Hanya dalam 1 menit, 3 pembunuh bayaran dari jaringan Eropa mantan suaminya secara bersamaan menerima misi mereka. Mereka adalah seorang profesor musik dari Barcelona, Heike dari Hamburg, Jerman, dan Hua Mau dari Italia. Mereka semua mempertahankan identitas samaran dan tidak dapat dibedakan dari orang biasa. Ini, di jalan raya menuju Paris, wanita itu sangat gugup, bergumam tanpa henti, berusaha meredakan kecemasannya dengan berbicara. Wanita itu bertanya mengapa dia tidak berbicara sepanjang perjalanan. Boyin mengatakan kepadanya bahwa dia sudah lama tidak tidur dan juga sakit kepala. Dengan penasaran bertanya mengapa dia ingin menghabiskan 20.000 yuan untuk pergi ke Paris. Setelah sesaat kebingungan, Boyin akhirnya mengaku bahwa ia telah kehilangan ingatannya. Baru kemudian ia meminta wanita itu untuk mengantarnya ke Paris. Setelah mendengar jawaban ini, ia tiba-tiba merasa bahwa ongkosnya mungkin tidak begitu bagus. Kembali ke CIA, Kang memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa rekaman pengawasan di sekitar kedutaan. Tidak mengherankan, mereka menemukan wanita itu dan anak buahnya segera melaporkan kembali. Namanya Mary, 26 tahun, lahir di Hannover, Jerman. Orang tuanya telah meninggal dan sekarang ia hanya memiliki seorang adik laki-laki yang tinggal bersama ibu yang sama. Namun, masalahnya adalah Mary adalah seorang tunawisma tanpa alamat tetap. Kang tua segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap semua koneksi Mary. Adegan beralih ke Prancis, cabang operasi di Eropa. Seorang agen bernama Nicky menggunakan foto Bourne dan Mary untuk membuat surat perintah penangkapan global. Sementara itu, tanpa menyadari bahwa dia dicari, Bourne berada di sebuah restoran pinggir jalan, membuktikan kepada Mary bahwa apa yang dia katakan itu benar. Dia menyebar 6 paspor di atas meja dan bertanya kepada Mary, siapa yang punya begitu banyak paspor? Siapa yang akan menyembunyikan nomor rekening bank di bagian belakang tubuhnya? Mengapa dia memiliki wawasan yang luar biasa seperti itu? Mary yakin dirinya telah ditembak dan sedang berhalusinasi. I can tell you the license plate numbers of all 6 cars outside. 15 pounds and knows how to handle himself. I know the best place to look for a gun is the cafeteria. I can run flat out for a half mile before my hands start shaking. Setelah selesai makan, keduanya melanjutkan perjalanan. Bourne terlalu lelah dan langsung tertidur lelap hingga keesokan harinya, dan juga membelikannya sarapan. Tak lama kemudian, mereka menemukan alamat Bourne di Paris sesuai dengan alamat di paspornya. Tetapi dia sama sekali tidak ingat tempat itu. Namun, Bourne adalah orang yang murah hati dan segera memberi Mary $10.000 lagi sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Melihat seorang dermawan yang begitu murah hati yang memberikan hadiah sekaligus membuat barang palsu, Mary tidak ingin membiarkannya lolos begitu saja. Bourne menyuruhnya menunggu dengan sabar dan mereka berdua pergi ke pintu apartemen bersama-sama. Sepertinya Bourne benar-benar tinggal di sini. Apartemen itu tidak besar dan dekorasinya sederhana, tetapi tertata rapi dan berkelas. Semua perlengkapan rumah tangga yang dibutuhkan tersedia. Ada beberapa buku tentang pengiriman barang secara online. Dia menduga dia mungkin terlibat dalam pengiriman barang. Mary di sisi lain merasa rileks. Lingkungan yang rapi benar-benar membuatnya tenang. Setelah mendapat persetujuan Bourne, dia dengan senang hati pergi ke kamar mandi untuk mandi. Melihat telepon di atas meja, dia segera menekan nomor yang baru saja dihubungi dan mengetahui bahwa penelponnya adalah Hotel Queen Mother di Paris. Aliansi menanyakan informasi check-in Bourne dan menerima jawaban bahwa memang tidak ada informasi tersebut. Jadi dia segera mengosongkan semua isi tasnya, secara acak mengambil paspor dan mengungkapkan nama Kai Tian. Tetapi yang mengejutkannya, pihak lain mengatakan bahwa Kai Tian telah meninggal 2 minggu yang lalu akibat kecelakaan mobil dan barang-barangnya telah diambil oleh saudara laki-lakinya. Hal ini membuat Bourne menyadari bahwa keadaan jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Perasaan tidak nyaman yang aneh datang dari seseorang. Dia menutup telepon dan dengan hati-hati mencari sumber bahaya tersebut. Dia menyalakan keran, mengambil sekop dari rak pisau,